Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus terlebih dahulu. Tadi kata Bang Ges sepertinya Anies akan banyak ujian tadi Bang Ges. Begini supaya masyarakat juga nanti tidak termakan fitnah-fitnah. Ada teknik baru sekarang ini ya supaya jangan satu kasus menjadi benar-benar jadi kasus maka diributkan dulu. Ini nanti kawan-kawan bisa lihat 2 hari ini. Topik lain tuh Bang. Ini playing masuk. victim. Oke. Enggak, saya mau merespon Bang Ges karena itu yang tadi di luar topik. Yang kedua soal menghadirkan keadilan belum pernah ada presiden manapun menghadirkan keadilan seperti yang dilakukan Jokowi. Dulu satu saksemen itu 2 juta di Papua Bang. Tidak pernah ada jalan raya di sana. Harga BBM itu ratusan ribu. Sekarang sama dengan di Pulau Jawa. Jadi kalau bicara soal keadilan, PDI Perjuangan dan Pak Jokowi sudah melakukan cukup lama. Perubahan iklim, saya kira salah satu negara yang paling awal mengucapkan kita akan phase out batu bara dalam waktu 25 tahun, itu adalah Indonesia, Pak Jokowi. Kita moratorium penanaman sawit baru Pak Jokowi. Ya, soal kita mengembangkan energi alternatif Pak Jokowi. Jadi Anies baru nulis-nulis, kita sudah melakukan jauh melompati generasi. Saya kira itu aja, makasih. Terima kasih, saya jawab langsung. Pertama Singkat kali saja, air di Pulau Bang Seribu Des, ya. sama dengan di daratan Jakarta hanya di masa Anies Baswedan. Pertama kalinya. Mas. Oke, Bang. Sorry. Air bersih di Pulau Seribu harganya dengan daratan Jakarta berapa kali? Ya Ini sebentar Mas. kayaknya topiknya nggak segitu deh. Ya sebentar. Ini Saya mau topiknya jawab, adalah saya mau jawab pertemuan itu. antara Puan Ya. dengan AHY. Saya mau jawab itu. Saya sebagai pendukung Ganjar, saya tidak bicara tentang Ganjar. Ya, Jadi saya tidak juga perlu ngomongin tentang Anies. Ya. Karena topiknya Judulnya bukan koalisi itu. Anies remuk. Judulnya koalisi. kita bahasnya Tanda ya, Bang, tanya, ya? Bang ya, Tanda tanda tanya, tanya ya. Bang ya. Koalisi Jadi ada Anies nama remuk Anies tanda di tanya sana. Bang Kan ya. sudah dijawab sama Iya. yang lain. Ya, Yang partai-partai kedua, tadi. tidak pernah ada korban kebakaran berakhir dengan gembira baru di masa Anies. Kampung Gembrong, Kampung Kuitang menangis bahagia mereka. Tidak pernah terjadi. Jadi kalau soal jalan keadilan yang dilakukan oleh Anies udah diberikan contohnya. Pulau terjauh dari Jakarta. Sabira. Termasuk Kita tidak masuk topik ya, adanya Bang. anggap PBD untuk subsidi rakyat ketika COVID. Itu keadilan juga. Baik, kita sekarang Oke, makasih. bergantian. Saya kira Sekarang kalau- gilirannya sebentar, Bang Rudi sebentar. Eskamri. Mohon maaf, ini saya kembali ke topik. Ya, Saya topik, Bang. takut sama sebelah saya paling senior. Bahwa ini adalah kita merespon bagaimana pertemuan AHY terkait dengan apakah itu koalisi Anies remuk atau tidak. Sudah dijawab sebetulnya sama beliau-beliau yang berkepentingan. Jadi remuk ini. atau enggak sebenarnya? Menurut saya pribadi melihat tidak ada relasi itu. Dan saya yakin meskipun saya tahu sebagai pendukung Pak Ganjar, saya menghormati benar bahwa cawapres itu porsinya partai-partai. Kita nggak ikut. Tapi kalau saya melihat sebagai rakyat, saya tidak berharap AHY jadi wakilnya Ganjar. Itu saja. Pertimbangannya apa? Banyak pertimbangan. Pertimbangan Salah karena topiknya ini bukan masalah cawapres ya. Jadi saya pikir pertemuan itu jangan terlalu diinterpretasikan terlalu jauh menurut saya. Jadi bukan hanya itu. Jadi kalau rekonsiliasi apa salahnya sih? Dan saya salah satu yang mendukung supaya segregasi masyarakat di Pilpres tahun 2024 tidak terjadi. Kalau mereka bertemu, anak-anak muda, generasi kedua, partai-partai bertemu, ya bagi saya wajar-wajar aja. Tapi jangan berharap akan ada perubahan mendasar tentang perpolitikan kita secara signifikan. Saya tidak yakin. Tapi tidak akan sampai proses ijab kabul menurut Mas Rudi Eskamri. Tidak, saya yakin tidak. Karena saya meskipun bukan orang PDIP, saya percaya dengan integritas PDIP yang tidak mengganggu rumah tangga orang lain. Mereka bukan tipikal pelakor juga sih. Oke. Sudah dengar kan, Bang? Istilah baru ya. Iya, ada pelakor politik. Jangan ada pelakor politik. Setuju? Ah, Saya kira dari saya itu aja. Ya. Terima kasih. Bang Bestari, kalau Anda melihat cocok tidak sih kalau Anies AHY gitu? Kalau tadi kan Puan AHY menurut relawan tidak, tapi kalau menurut Bang Bar? Ketua Umum kami, Bang Surya Paloh, ya, yang sahabatnya Bang Pandana Baban, itu pernah menyampaikan di kantor Demokrat pada waktu itu. Ketika ditanya oleh media, doorstop gitu ya. Bagaimana dengan ketua AHY sebagai ketua Demokrat? Mantap itu. Tetapi hari ini ada satu gentleman agreement itu balik lagi ke sana kalau ditanya Jadi itu. kapan Bang? Di Gentleman of Agreement itu ada tanggal nggak? Pengumumannya kapan? Tidak ada. Itu yang membuat AHY jadi ragu Bang. Oh tidak, karena AHY juga, Bang Surya juga, dan Ketua Umum Presiden PKS juga baca itu berkali-kali. Tidak ada ternyata tanggal di sini, cocok lah ini. Jadi strategi kapan untuk melonsing nama itu
itu kembali kepada Pak Anies, diberikan mandat itu, ya. Dan hak saya berharap di ujung aja, biar dulu Bang Panda yang umumkan cawapresnya, atau Pak Prabowo nanti mengumumkan cawapresnya. Keburu diambil nanti cawapresnya Bang sama Ya, yang Pak. di sebelah. Keburu diambil kan sudah cawapresnya. dikatakan, Sudah paten kayaknya. maksudnya, Siapa tahu AHY malah belok ke yang kanan. loh, kan kita sudah serahkan kepada Pak Anies siapa yang harus menjadi cawapresnya, itu beliau umumkan. Bisa aja nama saya, kan kita nggak tahu nih. Ya. Kasih dulu. Ya, kita tunggu. Itu dia. Kalau gitu langsung saja, Pak Panda. Oh nggak Pak Panda? Aku mendengar omonganmu sedih ya, berat kali tugas Anies. Enggak, aku tambah kasihan sama Anies, berat kali tugas dia. Oh. Tidak ada pekerjaan presiden. Nah ini calon dulu kita buat atau presiden? Tidak ada pekerjaan calon presiden yang ringan, Bang. Kalau ringan-ringan itu serahkan ke yang lain gitu. Jadi memang berat Tapi Pak Panda. yang paling menarik dari diskusi kita ini, itu yang saya sampaikan tadi, bergembiranya Presiden Jokowi ada koalisi perubahan. Itu aja, gembira. Karena yang mengkampanyekan Iya. Pak Jokowi punya, ada koalisi perubahan. Itu kita ada di dalam Berubah itu, Bang. katanya. Tidak udah dikerjainya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kegembiraan Pak Jokowi itu kegembiraan kita, Bang, sebagai Iya anak loh. bangsa. Iya loh. Betul itu, Bang. Mas Didi. Kalau pemimpin gembira, rakyat pun mesti gembira, kan begitu tuh. Iya, Kira-kira itu. Bang Didi. Konsep koalisi perubahan ini tentu bukan hanya sekedar diksi, tapi ini dibangun sebagai ikhtiar dari Demokrat, Nasdem dan juga PKS untuk mendengar suara rakyat yang ingin perubahan ke depan yang lebih baik. Konsepnya itu. Kedua adalah bahwa kami di koalisi perubahan termasuk Demokrat memang sudah sepakat untuk menyerahkan kepada Pak Anies untuk memilih cawapresnya. Namun yang perlu kami tegaskan juga bahwa sesama partai koalisi kami sama-sama punya ekualitas dalam menyampaikan sebuah pesan atau harapan. Kami tidak pernah mengganggu baik Nasdem atau PKS untuk mengusulkan siapapun. Karena itu memang keputusannya di ranahnya Pak Anies. Sudah kita kuasakan di sana. Untuk itu tentu wajar jika kami kader-kader Demokrat juga ingin Mas Ahy menjadi salah satu alternatif yang akan diperhitungkan oleh Pak Anies. Karena apa? Kita juga sudah sepakat mengenai kriteria calon cawapres sudah loud and clear. Bagaimana kriterianya? Mas Didi, mohon maaf. Apa jangan-jangan ini strategi dari Mas Ahy pertemuan dengan Mbak Puan supaya Mas Anies cepat mengumumkan ngambil dirinya, Mas, Tidak ada, Pak. Kami tidak bersiasat. Kami tidak pernah bersiasat. Kami tidak pernah membangun sebuah gimmick. Karena resiko siasat dan gimmick itu adalah korbannya adalah rakyat. Kami representasi kepentingan rakyat, kami representasi harapan rakyat. Sehingga yang kami lakukan ini murni adalah keinginan sebuah anak bangsa, calon pemimpin. Kita pegang itu ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Didi. Sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah. Tapi kami harus ingatkan bahwa besok ada program spesial. Karin Ilyas akan wawancara langsung dengan Menko Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara live hanya di TV One. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi Carta Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kak Andro, Kak Maria, tamu undangan, mahasiswa, pemirsa TV One Catatan Demokrasi, dimanapun Anda berada, semoga ya Rabb, semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, setiap bulan saya bawa jemaah umrah. Biasa di Madinah ada taman dekat Masjid Nabawi. Jemaah bertanya, taman ini apa? Kenapa dijaga sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya menjawab, taman ini tempat pemilu pertama dalam sejarah Islam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat berkumpul di Saqifah, namanya Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah, diskusi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat,
kira-kira siapa yang berhak, siapa yang layak menjadi pemimpin khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Dari Ansar berkata, harus presiden, khalifah, pemimpin dari kami. Karena kami Ansar yang menerima Nabi SAW dan sahabat, kami yang mendukung, kami yang berjuang untuk agama Islam. Kata Muhajirin, enggak, harusnya dari kami. Karena kami yang berhijrah. Rasulullah dari kami, dari Makkah. Begitu diskusi, musyawarah terus. Sampai kata mereka, udah, satu dari Ansar, kalangan Ansar, satu dari Muhajirin. Jadi dua pemimpin. Enggak bisa dua, harus satu. Setelah musyawarah, salah satu sahabat berkata, menurut saya, yang layak dan berhak menjadi pemimpin adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Kenapa? Karena sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakr As-Siddiq. Dan Nabi SAW sebelum wafat, beliau tidak mampu menjadi imam. Nabi SAW memilih Abu Bakr menjadi imam. Itu tanda bahawa Abu Bakr layak dan berhak menjadi khalifah. Akhirnya sepakat sahabat, ayo ya Abu Bakr, tunjukkan tangan, kami bai'ah Abu Bakr As-Siddiq. Setelah itu seluruh kalangan Muhajirin dan Ansar siap menjadikan Abu Bakr As-Siddiq khalifah pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saudara, pesan saya untuk seluruh saudara di partai di mana-mana, silakan berjuang, berusaha mencari kemenangan calon presiden masing-masing. Tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jangan sampai mencari kemenangan dengan cara menjatuhkan yang lain, meremehkan yang lain, merendahkan yang lain, mencari kesalahan, kekurangan sampai buka aib yang lain. Jangan. Usahakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Karena masing-masing insya Allah mencari kemajuan umat dan bangsa Indonesia. Semoga ya Rabb, presiden siapa saja yang terpilih menjadi amanah, adil, jujur, memajukan bangsa dan negeri Indonesia. Semoga ya Rabb, Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber. Bang Deddy Sitorus, terima kasih banyak. Mas Rudes Kamri, terima kasih. Bang Padana Baban, terima kasih. Bang Didi, terima kasih. Bang Ges, Bang Bestari, dan juga mahasiswa dari UNJ, terima kasih banyak. Ini akhir dari catatan demokrasi kali ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.